di zona belajar. Di kesempatan kali ini ada salah satu guru yang akan menyampaikan salah satu materi ya, khususnya di mata pelajaran matematik. Ya, ada Ibu Heti Nur Fitriani. Nanti kita bacakan biodatanya. Di episode kali ini kita tetap didampingi, disponsori, didukung oleh beberapa produk. Ada Pocari Sweat ya, tetap ada Exis XL dan juga ada Emina. Nanti untuk kalian-kalian yang pemburu giveaway, tunggu aja di segmen 3. Ada pertanyaan untuk kalian jawab ya di kolom komentar di live chat. Silahkan jawab, nanti akan mendapatkan beberapa produk dari Emina. Ya, tidak usah lama-lama lagi, kita bacakan biodata narasumber yang akan menyampaikan materi di kesempatan kali ini. Ada Ibu Heti Nur Fitriani. Beliau lahir di Bandung tanggal 26 Maret 1994. Bekerja di 9 sejak 2019 dan materi yang akan dibahasnya, Ibu Heti ini akan membahas materi tentang pertidaksamaan eksponen ya. Riwayat pendidikannya Sekolah Dasar Negeri Ayudhya 1, dilanjut ke Sekolah Menengah Pertama Angkasa dan SMA. Di SMA Angkasa dilanjut ke Universitas Pasundan S1 Pendidikan Matematik dan pendidikan magisternya dilanjutkan di UPI Pendidikan Matematika ya. Langsung saja kita undang, kita panggil narasumber yang sangat luar biasa ini, yang sangat energik, yang sangat diidolakan oleh murid-muridnya. Ada Ibu Heti Nur Fitriani. Silahkan masuk ke studio Bu Heti. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam. Enggak, silahkan duduk. Oke, Nah, terima kasih. ini adik-adik ya. Ini ada Bu Heti Nur Fitriani ya. Iya, Bu Heti pakai Emina enggak? pakai. Pakai ya, glowing ya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Pakai scrubnya yang apricot. Pakai scrub. Oh, semua produknya pakai. Bedaknya pakai. Bedaknya pakai ya. Banyak sih ya. Banyak ya. Lipstiknya bukan lipstik tapi lip tintnya ya. Lipstiknya, gincunya. Iya, Oke boleh. ya, Bu Heti menggunakan produk-produk dari Emina. Ya. Nanti Bu Heti akan melontarkan satu pertanyaan ya untuk kalian jawab untuk mendapatkan produk Emina. Nah, ngobrol-ngobrol dikit, bincang-bincang ringan tentang materi yang akan dibahas kali ini. Ada pertidaksamaan eksponen ya Bu Heti ya. Iya, betul. Kenapa pilih materi ini? Ini kan matematika peminatan kan. Sebelumnya kan beberapa guru matematika wajib kan. Jadi karena belum peminatan jadi masukin aja peminatan. Ini materi untuk kelas jenjang 10. kelas 10. Iya, Nah, untuk mungkin IPA. IPA ya. Bedanya jam ngajar peminatan dengan wajib berapa jam biasa? Kalau wajib kalau untuk kelas 10 itu total matematikanya itu 7 jam. 7 jam ya. 7 Ya. jam itu wajib sama Peminatan. Kalau yang kelas 11 itu totalnya 8 jam. 8 jam Kelas itu 11 12 8 jam 2 hampir tiap hari berarti masuk Iya, kelas itu hampir ya? tiap hari. Jadi kalau ketemu langsung biasanya ketemunya itu seminggu 3 kali. Seminggu 3 Jadi kali. kita 5 hari, 3 kali selalu bertemu. 3 harinya ada Bu Heti Bu Heti menemani lagi, Bu Heti kalian untuk refreshing mengajarkan matematik ya. Untuk 3 hari itu ketemu dengan Ibu Heti Iya. Nur Fitriani. Oke. Untuk IPA ya. Untuk IPA, kalau IPS IPS mah hanya bertemunya seminggu 2 kali. seminggu 2 kali itu luar biasa ya. Iya, 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran. Kak, saya sama seperti sejarah kan ada iya. wajib, ada minat. Tapi kalau peminatan sampai namanya wajib itu 8 jam luar biasa ya. Iya. Jadi anak-anak udah harus jago lah Udah terbiasa, matematiknya. iya, harus terbiasa ketemu lagi. Jadi buku itu biasanya kalau anak-anak nggak pernah dikeluarin di tas karena terus-terusan ada gitu. Berurutan biasanya Senin, Selasa, Rabu gitu. Oh. Jadi memang untuk kalian harus mempersiapkan diri ya, mempersiapkan mental, mempersiapkan ini juga pikiran juga untuk belajar dengan Bu Heti Iya, tentang kalau matematik. tetap langsung. PJJ juga sama sih PJJ sebenarnya. juga sama. Setiap minggu, Setiap minggu. matematika lagi. Yang lainnya cuma 2 minggu sekali, ini matematika setiap minggu. Nah, mungkin banyak lah ya kendala yang menjadi momok matematik tuh, mungkin ya pusing. Iya, benar sekali. Mengakui Bu Heti juga. Mengakui matematika sulit itu iya ada, matematika yang mudah juga ada. Matematik mudah Jadi juga. gimana ada. dari kitanya sebenarnya ya? Iya ya. Kalau mau nerima, mau latihan pasti bisa Pasti lah ya. bisa, pasti mudah. Tapi kalau dirinya udah nolak, udah nggak bisa. Iya,
Iya kenapa ya? Padahal matematika nggak punya salah apa-apa ya. Kenapa Tiba-tiba ditolak ya? Ditolak gitu ya. Padahal Coba dulu aja, terima Iya, dulu, betul. gimana nanti nyampe atau enggaknya kan belajar ya. Iya betul. Nah, ini Bu Heti akan menjelaskan tentang pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan, ada persamaan juga berarti? Ada persamaannya sebelumnya. Sebelumnya. Sebelumnya Oh, jadi persamaan. materinya persamaan dulu. Dulu baru ke Pertidaksamaan. eksponen. Nah, jadi berarti kalian sudah punya bekal tentang persamaan ya. Persamaan udah. eksponen. Nah, sekarang Bu Heti akan menjelaskan tentang pertidaksamaannya ya. Meskipun saya kurang ngerti tapi bertolak belakangnya inilah ya. Dalam kata gitu ya, pertidaksamaan berarti Persamaan ya. kebalikan dari yang sebelumnya mungkin. Iya. Nah, tidak usah lama-lama lagi, kita akan menyaksikan pemaparan materi dari Ibu Heti Nur Fitriani. Bu Heti, kita jargon dulu biar semangat pemateriannya, biar anak-anak juga semangat menonton, bukan hanya menonton tapi sambil belajar, sambil tulis di buku catatan ya. betul. Sambil kalau ada latihan nanti Bu Heti dicoba, dimodifikasi soalnya biar Wis, hebat sekali. iya kan? Iya. Soal-soal olimpiade, iya. soal-soal tentang UTBK kan beda ya Bu ya? Iya, beda banget. Kalau yang ini kan masih yang Dasar aja. ya. Jadi dasarnya akan diberikan oleh Bu Heti, kalian kembangkan nanti dibimbing oleh Bu Heti. Kalau tatap muka ya, kita jargon dulu aja lah, nggak usah lama-lama. Udah tahu Bu? Zonanya para pelajar? Mantap, Iya, setia ini penonton setia berarti. Oke, 1, 2, 3, zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, selamat menyaksikan pemaparan materi dari Bu Heti. Silakan. Sayang, buruan! Jangan mau dibikin lombong. Pilih XL, Extra Unlimited Turbo, tanpa batas kuota dan kecepatan. Otska, diri yang kuinginkan selalu ada selangkah di depanku. Hanya dengan satu gol. Hanya dengan satu suara. Hanya dengan satu kata. Hanya dengan satu warna. Hanya dengan satu gerak. Hanya... Diri yang kuinginkan selalu ada di seberang sana. Walaupun jawaban sulit ditemukan, tapi hanya dengan satu langkah awal, mungkin dunia akan kuubah. Go Sweat, Go Ion, Pocari Sweat. Untuk dirimu di masa depan. Halo Niners, ayo ikutan Youth Virtual Showcase supported by Bintang SMA 2020. Dan jangan lupa submit video kalian karena batasnya cuma sampai tanggal 16 September. Pantengin terus acaranya karena nanti tanggal 22 September bakal ada special performance dan pengumuman pemenangnya. Stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas tentang pertidaksamaan eksponen untuk kelas 10 matematika peminatan ya. Kayak yang pertama kita bahas tentang pengertian pertidaksamaan eksponen. Pengertian dari pertidaksamaan eksponensial itu adalah pertidaksamaan yang eksponennya memuat variabel. Nah, yang kedua, untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial itu ada dua ketentuannya, dilihat dari basisnya atau bilangan pokoknya. Yang pertama, untuk A-nya lebih dari 1 atau basisnya lebih dari 1, ini ketentuannya, ini basisnya, pangkat fungsi fx lebih dari sama dengan A pangkat fungsi gx, maka kita dapat menyelesaikannya dengan mengambil fungsi pangkatnya saja, fungsi fx sama gx-nya lebih dari sama dengan gx. Begitu pula untuk yang kurang darinya, sama kita ambil pangkatnya, maka tandanya kurang dari sama dengan gx. Kalau untuk yang tidak pakai sama dengan, sama saja, yang penting dilihat dari basisnya. Yang kedua, aturannya adalah ketika basisnya A-nya kurang dari 1 atau A-nya lebih dari 0. Nah, kalau yang ini, di sini tandanya berubah. Pangkatnya saja yang diambil,
ininya yang berubah ya. Tandanya yang asalnya lebih dari sama dengan 0 menjadi kurang dari sama dengan 0. Ketika di soalnya kurang dari sama dengan, maka untuk menyelesaikannya itu menggunakan lebih dari sama dengan. Nah, di sini lihat basisnya ini harus sama dulu. Jadi kita harus menyamakan basisnya terlebih dahulu baru bisa menyelesaikan. Langsung ke contoh soal. Oke, di sini ada sebuah persamaan. Oke, 27 pangkat 1 kurang X kurang dari sama dengan 1/9. Nah, 27 ini kita rubah menjadi eksponen. Pangkat berapa sih? 3 pangkat 3. Yang 9 pun sama, kita rubah menjadi bentuk eksponen, yaitu 3 pangkat 2. Nah, jadi didapat 3 pangkat 3 dikali 1 kurang X kurang dari sama dengan 1 dibagi 3 pangkat 2. Kemudian kita menggunakan sifat eksponen lagi. Sifat-sifat eksponen di sini kita rubah menjadi, kita pakai sifatnya ini, A N kurang N kali M sama dengan A kali N kali M. Yang kedua kita pakai sifat A 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Nah, jadi berubahlah jadi ini. Jadi 3 kali 1 3, 3 kali negatif X 3X. Nah, ini 3 pangkat 2 nya berubah jadi 3 negatif 2. Nah, selanjutnya di sini sama ya, basisnya udah sama nih 3. Ini 3. Basisnya lebih dari 1, maka kita ambil pangkatnya aja, 3 kurang 3X tandanya sama, kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, ini tinggal diselesaikan, kita variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Nah, dapatlah negatif 3X kurang dari sama dengan negatif 5. Kemudian karena yang kita cari itu adalah nilai X nya saja, kita kalikan dengan negatif 1/3. Karena ini 3X, maka kita kalikan dengan negatif 1/3. Maka didapatlah negatif 1/3 dikali negatif 3X adalah 1. Jadi X aja kurang dari negatif ketemu negatif jadi positif, jadinya 5/3. Nah, kalau yang di sini itu perubahan tandanya karena ini ya, karena perkalian pertidaksamaan, perkalian bilangan negatif, makanya tandanya berubah. Sedangkan pakai konsep pertidaksamaan eksponennya ini masih tetap ya, tandanya masih kurang dari. Oke, yang kedua di sini tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Di sini ada 1 dibagi 2 pangkat X kurang 4 lebih dari 1 dibagi akar 2 ya, 3. Ini ada angka 3-nya nih. Oke, di sini kita harus merubahnya jadi bentuk eksponennya. Yang pertama kita rubah dulu. Nah, yang akar 2-nya ini. Akar 2-nya ini kita pakai rumus A pangkat M N ini sama dengan bentuk eksponennya A pangkat M dibagi N. Karena di sini 2-nya tidak ada pangkatnya, artinya 2-nya pangkat 1, maka berubah jadi 2 pangkat 1/3. Oke, lanjut. Nah, ini pakai sifat lagi. Ini kenapa bisa jadi pangkatnya di luar X-4? Karena ketika 1, ini kan bisa ditulis kayak gini, 1 X-4 dibagi 2 X-4, pangkat min 4. Nah, 1 dikalikan apapun hasilnya 1, maka ini bisa dirubah menjadi bentuk seperti ini. Oke, sama pun yang sebelah ruas kanannya. Nah, di sini basis ini udah sama ya, basisnya 1/2, yang luas kanan pun basisnya 1/2. Kita ambil pangkatnya saja untuk menyelesaikannya. Tapi di sini tandanya berubah karena 1/2 itu kurang dari 1 lebih dari 0. Maka tandanya yang asalnya lebih dari, maka berubah menjadi kurang dari. Nah, ini tinggal diselesaikan. X kurang 4 kurang dari 1/3 itu, untuk mendapatkan X-nya kita jumlahkan dengan angka 4. Kedua ruasnya kita jumlahkan angka 4. Nah, didapat X-nya kurang dari 4 1/3. Ini penjumlahan pecahan. Oke. Selanjutnya, soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga.
Nih, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 9 pangkat X dikurang 10 kali 3 pangkat X ditambah 9 kurang dari 0 adalah, nah kalau yang ini lebih sedikit rumit ya, dan carinya pun sedikit lebih panjang. Yang pertama tetap kita di sini adalah 9, kita rubah menjadi bentuk eksponennya. Pasti kalau 9 itu 3 ya, kita 3 pangkat 2. Kita rubah. Nah, kita rubah yang ada X-nya aja, fungsi eksponennya aja yang ada X-nya. Jadi ini 3 pangkat 2, yang ini 9-nya aja udah nggak usah dirubah. 3 pangkat 2 kali X dikurang 10 kali 3 pangkat X ditambah 9 kurang dari 0. Oke, di sini dipindahin X-nya yang di dalam, 2-nya yang di luar. Ini sama aja, boleh. Ini hanya sifatnya aja. Di sini kemudian kalau kita lihat ini sebenarnya adalah pertidaksamaan kuadrat. Untuk mempermudah menyelesaikan ini bisa langsung sebenarnya, tapi untuk mempermudah kita menggunakan pemisalan biar terlihat pertidaksamaan kuadratnya. Kita misalkan Y-nya adalah 3 pangkat X. Nah, dari sini diperoleh pertidaksamaan eksponennya. Di sini kan 3 pangkat X, ganti dengan Y. Yang pertama ini ada 2-nya, ditulis jadi Y pangkat 2. Dikurang 10 dikali 3 pangkat X-nya tadi apa? Y. Maka dikurang 10Y ditambah 9 kurang dari 0. Nah, ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat pasti salah satunya adalah dengan memfaktorkan. Kita faktorkan. Faktornya gimana? Kalau dikalikan 9, kalau dijumlahkan negatif 10. Angkanya apa? Negatif 9 dan negatif 1. Nah, untuk pertidaksamaan eksponen ini, pertidaksamaan kuadrat ini kita membuat pembuat 0. Dari sini kita anggap Y kurang 9-nya sama dengan 0. Atau Y kurang 1 sama dengan 0. Didapat dari Y kurang 9 sama dengan 0 itu Y sama dengan 9. Dan Y kurang 1 sama dengan 0 itu dapat Y sama dengan 1. Nah, setelah ini kita uji pakai garis bilangan. Di sini ada 1 dan 9. Di sini kan kurang darinya tidak pakai sama dengan 0 kan. Jadi kita kosong, ini 1, ini 9. Kita uji, di sini 1 kurang dari 1 nilainya kita ambil angka 0. 0-nya masukin ke sini. 0 kurang 9 kan negatif. 0 kurang 1 negatif. Negatif kali negatif positif. Maka ini tandanya adalah positif. Oke, yang 9 lebih darinya kita ambil. 10 kurang 9 kan positif. 10 kurang 1 positif. Positif kali positif kan positif. Maka ini pasti hasilnya negatif. Nah, yang ditanyakan apa? Kurang dari ini. Jadi tandanya yang wilayahnya yang negatif yang diambil. Nah, wilayah ini itu artinya Y-nya kurang dari 9 atau Y-nya lebih dari 1. Nah, ini belum selesai sampai sini ya, karena ini kan baru Y. Kita kembalikan ke bentuk X-nya. Y-nya kita ganti dengan pemisalan tadi 3 pangkat X. Nah, 3 pangkat X kurang dari 1. Atau 3 pangkat X kurang dari 9. Nah, 3 pangkat X berapa sih yang hasilnya 1? 3 pangkat berapa yang X-nya hasilnya 1? Yaitu 3 pangkat 0. Kenapa? Karena itu sifat dari eksponennya, bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi mau bilangan apapun yang dipangkatin sama 0 hasilnya pasti 1. Mau sebesar apapun itu bilangannya akan, kalau dipangkatin 0 hasilnya sama dengan 1. Nah, yang kedua di sini 9 itu berapa pangkat berapa? Eksponennya adalah 3 pangkat 2. Maka didapat ini kan lebih dari 1 nih, 3-nya lebih dari 1. Jadi X-nya lebih dari 2. Jadi yang 1 X-nya lebih dari 0 atau X-nya lebih dari 2. Nah, itu penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 9X kurang 10 kali 3 pangkat X tambah 9 kurang dari 0 itu adalah X-nya lebih dari 0 atau X-nya kurang dari 2. Oke, contoh yang terakhir. Oke, ini hampir sama soal sebelumnya. Nah, di sini tapi bilangan basisnya 5. 5 di sini 5 pangkat 2X tambah 1 ditambah 9 kali 5 pangkat X lebih dari 2. Nah, ini kita uraikan dulu. 5 pangkat 2X tambah 1 itu kita uraikan. Nah, ini pakai sifat yang ini. M tambah N sama dengan A,
M kali AN. Nah, ini pakai sifat ini. Nah, jadi didapat 5 pangkat 2X dikali 5 pangkat 1 ditambah 9 kali 5 pangkat X lebih dari sama dengan 2. Nah, 5 pangkat 1 kan 5. Nah, disimpan di depan. Nah, ini 5 pangkat 2X itu kita rubah menjadi 5 pangkat X dikalikan 2, dikurungin pangkat 2. Bukan dikalikan tapi dipangkatkan 2. Ditambah 9 kali 5 pangkat X lebih dari 2. Oke, selanjutnya kita misalkan lagi sama kayak yang tadi. Ini dimisalkannya P, maka didapat 5P kuadrat ditambah 9P lebih dari sama dengan 2. Ini kan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat itu harus menjadi bentuk umum di mana ruas kanannya itu harus 0. Maka kita kurangkan dengan angka negatif 2, dikurang dengan 2. Didapatlah pertidaksamaan 5P kuadrat tambah 9P dikurang 2. Untuk mempermudah memfaktorkan yang ada koefisiennya di depan ini, kita kalikan 5-nya ini, kita kalikan ke 2. Kita kalikan kedua, didapat P kuadrat tambah 9P dikurang 10. Nah, baru kita faktorkan. Faktornya adalah kalau dikalikan negatif 10, kalau dijumlahkan positif 9. Jadi 10 dan negatif 1. Nah, yang 5 yang tadi dikalikan ke belakang itu kita kembalikan ke tadi. Jadi didapat P tambah 10 bagi 5, P dikurang 1/5. Ini 10 bagi 5 bisa disederhanakan ya, hasilnya 2. P tambah 2, P kurang 1/5. Nah, selanjutnya kita membuat pembuat 0. Nah, pembuat 0-nya P tambah 2 sama dengan 0, artinya P-nya sama dengan negatif 2. Dan P kurang 1/5 sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 1/5. Kita buat garis bilangan. Ini negatif 2. Ini penuh ya, karena pakai sama dengan di sininya jadi penuh. Yang satu lagi 1/5. Oke, kita ambil bilangan. Yang kita ambil yang tengah-tengah nih, antara negatif 2 dan 1/5, 0. 0 tambah 2, positif. 0 kurang 1/5, negatif. Positif kali negatif, negatif. Pasti jelas yang ini pasti hasilnya positif. Mau dicoba? Coba aja ya, ini kita ambil 10. 10 tambah 2 positif. 10 kurang 1/5 positif, positif kali positif, positif. Nah, dari sini kan dimintanya apa? Lebih dari sama dengan 0. Maka ruas wilayah yang diambil adalah wilayah yang positif. Nah, jadi ini yang positif. Jadi P-nya lebih dari 1/5, P-nya kurang dari negatif 2. Nah, selanjutnya P-nya kita ganti. 5 pangkat X kurang dari negatif 2 atau 5 pangkat X lebih dari sama dengan 1/5. 5 pangkat X, 5 pangkat berapa sih yang hasilnya negatif 2? Itu tidak mungkin kan, bilangan pokoknya aja 5, dipangkatin berapa sih yang hasilnya negatif 2? Itu nggak ada. Jadi ini tidak usah dikerjakan. Udah stop sampai sini, kita lanjut ke yang ini. 5 pangkat X lebih dari 1/5. 1/5 ini kita bisa rubah menjadi 5 pangkat negatif 1. Ini 5-nya basisnya 5, ini basisnya 5, maka tinggal diambil pangkatnya aja. Dan tandanya tidak berubah, jadi X lebih dari negatif 1. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah X lebih dari sama dengan negatif 1. Nah, di sini, di contoh soal yang terakhir ini ada yang tidak bisa diselesaikan ya, bukan tidak diselesaikan ya ini. Tapi tetap ada penyelesaiannya untuk soal yang ini tuh. Nah, di sininya aja yang tidak ada karena ada syarat dari eksponennya. Itu syarat eksponennya itu kan. Nah, nanti itu bakal menjadi pertanyaan buat kalian, syarat eksponennya itu apa. Nah, ini materi tentang pertidaksamaan eksponen. Sebenarnya kuncinya itu dilihat, untuk menyelesaikannya itu kuncinya dilihat dari basisnya. Jika basisnya itu lebih dari 1, maka tandanya tidak berubah. Kalau basisnya kurang dari 1, lebih dari 0, maka tandanya akan berubah. Kecuali nanti ada operasi-operasi kayak yang tadi, yang contoh nomor 1 itu ada perkalian negatif pada pertidaksamaan, maka nanti tandanya dia berubah. Oke, sekian materi tentang pertidaksamaan eksponen. Terima kasih. Apapun aktivitasmu, your true bestie selalu bersamamu. Ayo Tania! 20 detik yang menutup aktivitasmu jadi perfect. Bahkan di saat yang tak terduga sekalipun. Nih, cuma 20 detik.
Emina Bright Stuff Face Wash dengan ekstrak summer plum dan vitamin D3 yang membersihkan, mencerahkan, dan menyegarkan sepanjang hari. Emina Bright Stuff Face Wash, your beauty bestie. Cuma 20 detik. Halo Niners, ayo ikutan Youth Virtual Showcase supported by Bintang SMA 2020. Dan jangan lupa submit video kalian karena batasnya cuma sampai tanggal 16 September. Pantengin terus acaranya karena nanti tanggal 22 September bakal ada special performance dan pengumuman pemenangnya. Stay tune ya. Selamat datang di Neutron Yogyakarta. Tempat belajar yang menyenangkan. Ruang kelas nyaman, asyik banget cara mengajarnya. Hei, Dek, duduk sini. Fasilitasnya lengkap. Semua fasilitas ini tersedia di lebih dari 80 cabang Neutron Yogyakarta. Pengolahan data hasil ujian pun cepat dan akurat. Minat dan bakat siswa Neutron akan lebih terasah dan terarah. Yuk gabung di Neutron Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi. It's time to go deep, but can I go deeper? You shake them hips slowly, so cold, still a fever. The mother girl so weak, I was about to fade out. Get that deep, so deep, that deep. Halo warga 9, ayo ikutan Youth Virtual Showcase support by Bintang SMA 2020. Dan jangan lupa submit video kalian karena paling telat tanggal 16 September. Dan juga jangan lupa pantengin tanggal 22 September 2020 karena akan ada pengumuman pemenang dan juga performance spesial. Stay tune. Oke, kembali lagi dengan saya di segmen 3. Pematerian dari Bu Heti tentang pertidaksamaan eksponen tadi sudah dijelaskan. Sesuai janji di segmen 1 ada giveaway ya Bu Heti ya. Ya, Pertanyaannya udah siap? udah disiapkan. Udah siap ya. Oke, silahkan pertanyaannya apa? Oke, pertanyaannya sebutkan syarat basis pada fungsi eksponensial. Pertanyaannya sebutkan syarat basis Atau bilangan pokok pada atau bilangan eksponen. pokok pada eksponen Ya. poten Eksponensial. eksponensial ya. Jangan Sebutkan sebutkan basis syarat basis dari fungsi eksponen. fungsi eksponensial. Ya, itu Oke. dasarnya sebelum persamaan dan itu sebenarnya. Nah, jadi kalian isi ya di kolom komentar di live chat, nanti kita pilih 2 peserta yang memang beruntung ya untuk mendapatkan produk dari Emina. Lalu ada sponsor XL dan ada Pokari ya untuk giveaway khusus dari Emina nanti. Nah, pemaparan materi yang dijelaskan tentang pertidaksamaan eksponen tadi sudah dijelaskan oleh Bu Heti. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kenapa di dalam soal mata pelajaran matematik sering muncul variabel X katanya? Kenapa enggak variabel huruf yang lain? Oh, oke. Sebenarnya boleh sih huruf Oh, lain. boleh. Boleh, Itu tadi mah- juga ada P, ada Y. Oh, itu Mau tidak I baku ya? Juga boleh, Tidak boleh. baku? Iya, tidak baku. Cuma itu tuh jadi kalau variabel X itu biasanya artinya sesuatu yang belum diketahui. Untuk matematika itu adalah nilai. Nilai. Nah, kenapa sih harus X? Sebenarnya ada sejarahnya. Oke. Guru sejarah kan. Saya belum tahu, coba jelasin. Jadi ada seorang dari Spanyol kalau nggak salah dia menerjemahkan buku dari bapaknya Aljabar. Bapaknya Aljabar. Al-Khawarizmi. Oh, tahu ya bapaknya Aljabar. Nah, beliau itu menerjemahkan sebenarnya di bukunya itu adalah syai'un atau enggak syin. Nah, di Spanyol itu tidak ada huruf yang mirip. Oke, Nah, jadi akhirnya akhirnya beliau itu mengambil bahasa Yunani yaitu kai sebenarnya. Kai. Kai-nya itu bentuknya kayak X tapi ada keriting-keritingnya Oke, gitu. agak keriting ya. Nah, karena lama kelamaan
huruf K itu kelihatan seperti huruf X yang sekarang. Oke. Jadi ya udah Jadi- dipakainya adalah X. Oke, Sebenarnya bukan di matematika aja ya, faktor X. faktor X kan, jadi hal yang belum diketahui adalah X. Oke. Padahal kan yang lainnya pun sebenarnya boleh. Mau A, B, C, A, B. pokoknya bebas gitu. Oke, tapi yang lumrah digunakan kan XY kan. XY. Kalau dalam apa grafik atau Grafik, ya benar. itu saya juga belajar lah matematik. Iya gitu. dong, kan bisa jadi guru kan sebelumnya belajar matematika. Jangan Tapi Oleng gitu. udah nggak kuat Bu, pindah ke IPS. Oh, gitu. Tapi tetap IPS ketemu matematika. Yang nggak terlalu banyak gitu lah, Yes. minimal kan materinya beda kan ya. Ya, Tidak nggak terlalu dalam. Tidak Ya. sedalam yang Ya, oke. Oke, pertanyaan yang kedua, Bu Heti ada yang masuk. Bagaimana penerapan materi yang tadi dijelaskan tentang pertidaksamaan eksponen di dalam kehidupan sehari-hari atau di bidang lain gitu loh. Oke, kalau penerapannya ya pertidaksamaan eksponen itu ya di biologi ada Biologi pertumbuhan bakteri, pertumbuhan pasti pertumbuhan buat kita juga ada ya pertumbuhan. Kalau di ekonomi ada bunga majemuk Bunga majemuk. di bank-bank bunga majemuk. Oke. Nah, terus bisa meramalkan pertumbuhan perusahaan juga. Oke, Untuk bidang kimia juga ada peluruhan zat. Peluruhan zat. Jadi rumus-rumus yang mereka itu diambilnya sebenarnya dari matematika. Dasarnya Dasarnya dari adalah matematika. pertidaksamaan Masih eksponen. banyak lagi. Luar biasa. Gak hanya eksponen, banyak sih sebenarnya. Oke. Jadi Handphone memang juga kan hasil dari intinya algoritma. mah rata-rata pelajaran yang sains gitu yang IPA mengambilnya dari matematik gitu ya. Iya, dasarnya. Fisika, kimia, apalagi fisika. Fisika hampir Ya, mirip-mirip. hampir mirip dari matematika. Nah, pertanyaan terakhir, manfaat katanya mempelajari matematik untuk kehidupan menurut Bu Heti. Kalau untuk itu sendiri yang jelas pasti ya sabaran. Sabar, teliti ya. Iya, teliti. Kenapa sabar? Karena kalau kita menyelesaikan masalah matematika, sesulit apapun pasti ada solusinya. Di kehidupan pun sama sebenarnya kan. Walaupun ada permasalahan Seberat apapun masalah, pasti ada solusinya. Tapi kan yang prosesnya yang berbeda. Nah, yang paling intinya lagi itu adalah matematika itu mengajarkan tentang proses. Ketika prosesnya benar, maka hasilnya akan membawa kita ke hasil yang benar kan. Tapi ketika prosesnya salah, pasti hasilnya akan salah. Tapi kalau matematika suka ada, Bu, caranya salah tapi kok jawabannya benar. Pernah kan kayak gitu? Nah, itu halal nggak istilahnya? Kalau untuk pelajaran nanti nggak halal lah itu. Oh. Itu mah hanya kebetulan. Oh, Bisa, kebetulan. iyalah kebetulan aja. Sebenarnya kan kalau pelajaran matematika itu dilihatnya adalah Prosesnya. Jadi walaupun nilai akhirnya salah, tapi ketika prosesnya benar itu lebih besar nilainya. Jadi tahapan dalam mengerjakan soal itu Iya, dilihat ya? dilihat. Karena dari situ kita Heti sebagai guru itu bisa melihat kemampuan siswanya dari Tapi situ. kalau menurut Bu Heti nih, saya dulu kalau matematik nulis lagi soalnya gitu. Jawabannya ditulis lagi soalnya. Terus diketahui, Iya. ditanyakan, jawab. gitu. Jawabannya itu aja. Biar Itu dapat poin ya dikasih itu. nilai nggak biasanya? Ada usaha lah ya Ada usaha. setidaknya. Setengah. Ya enggak setengahnya. Tapi itu mah jangan lah ya. Itu Iya, mah aduh hanya jangan dong. Udah stres dulu tuh, udah bingung jawabnya, nggak belajar intinya. Jadi kalian harus banyak belajar, teliti dan sabar intinya itu ya. Sabar, iya. Banyak latihan. Banyak latihan. Sebenarnya kalau matematika itu nggak usah dihafalin rumusnya. Iya, kalau sejarah kan bisa ya dipahami, dihafal. Matematika banyak latihan, cari soal yang variatif, kerjakan. Kan ketika mengerjakan itu kita melihat rumus. Sebelumnya. Iya kan, melihat rumus. Dilihat, ditulis, dikerjakan kan terus tuh. Iya. Akhirnya kan berpola. Oke. Akhirnya masuk deh ke memori kita. Akhirnya kan hafal. Jadi cara menghafalkan rumus itu bukan dihafalin segini sekian, enggak Nggak usah. bisa ya? Iya. Tapi memang ketika kita mengerjakan ini lagi memang mood untuk mengerjakan matematik, terus jawabannya ketemu, ada rasa kepuasan tersendiri. Iya, Ya, pastilah. ada rasa kepuasan. Tapi ketika ngerjain lagi, ada satu tahap yang nggak bisa, itu luar biasa gregetnya. tuh. Gregetnya ya, iya. Apalagi biasanya ya matematika. Ketika soalnya udah panjang-panjang, Oke. jawabannya udah panjang-panjang, jawabannya cuma 0.
Ya kan jawabannya? ada Oh. banyak. Apalagi nanti di kelas ini kelas 11 tuh biasanya. Di limit udah panjang banget, udah 1 halaman, hampir 2 halaman. Jawaban akhirnya adalah 0. No, berarti Kalau kalian nggak nanti, 1. berarti nanti kalian belajar limit sama Bu Heti, jawabannya 0 aja ya? Ya jangan. Udah dikasih tahu. Jangan. Ini kan untuk kelas 10. Oke, untuk kelas 10, Iya. jadi ya intinya bisa ya untuk melatih kesabaran. Iya, Ya. betul, sabar banget. Luar biasa, jadi belajar Kelihatan kan itu kalau guru matematika itu sabar. sabar, tapi kalau udah marahnya, wah papan tulis aja retak. Ya, jangan. Killer ya. Killer. Sebenarnya bukan killer sih. Karena memang ya pola ajarnya harus gitu, nggak bisa santai kalau Iya, kalau betul. saya mah ya. Terus tegas kalau Iya. matematika. Kalau Tegas. salah satu konsepnya ya kesananya sama Iya, gitu. itu. Jadi intinya bukan maksud untuk dengan cara memelototi marah, Iya. tapi memang kalau nggak fokus, kalau mudah menyerah ya nggak bisa ke depannya gitu ya. Iya, betul banget. Jadi memang kalau ada missing link, misalkan kalau ada satu tahap yang nggak bisa, kesananya udah. Betul banget. Betul iya, ya, berarti. iya, karena bersikinambungan kan. Luar biasa sekali pemaparan materi yang luar biasa, pertidaksamaan eksponen dari Bu Heti Nur Fitriani. Fitriani. Nur tuh cahaya, Fitriani tuh Fitri itu suci. Wah, suci sekali karena Bu Heti menggunakan Emina. Emina Bright Stuff ya. Jadi kalau ingin wajahnya bercahaya dan suci, Bisa. gunakan Emina ya. Apalagi Kalian anak remaja ya. anak remaja pasti Pasti ya. ini mah cocok banget buat anak remaja. Cocok mah. ya, Yang nggak yang boleh kusam. pakai make up yang Yang nggak boleh. ya. Oh, ini bukan make Ini up bukan gitu? make up, Oh, ini bukan. skincare. Skincare. Jadi peduli terhadap kulit gitu ya. Iya. Bisa aja Oke, ya. terima kasih Bu Heti Iya, pemaparan sama-sama. materi yang luar biasa. Mudah-mudahan ilmunya barokah, bermanfaat Amin. untuk anak-anak. Kalian tulis ya di buku catatan, intinya pelajari, cari soal yang sudah Bervariasi. dimodifikasi lah ya, biar meningkat lah. Betul. Oke, jargon lagi masih ingat? Zonanya para pelajar. Zonanya para pelajar, jangan pala ya. Para. Para, kadang ada yang pala pelajar. Ya. Cadel mungkin. Cadel ya. Oke, 1, 2, 3 zona Gimana? zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, terima kasih pemaparan materi dari Bu Heti. Dadah. Sampai jumpa di episode mata pelajaran lainnya.